Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat Bapak Ibu semua. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mempresentasikan modul 1.1 yaitu tentang demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada anak cucu yang akan datang. Kontekstualisasinya, siswa yang berada di sekolah sebagai salah satu subjek yang mendapatkan pendidikan dan pengajaran ini memiliki karakter dan budi pekerti yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Mereka dilahirkan dengan cikal bakal kebudayaan yang harus diarahkan dalam masyarakat dan bangsa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemampuan dan kekuatan yang dibawa dan dimiliki sejak lahir merupakan sesuatu yang harus dibimbing dan diarahkan. Sehingga kebutuhan pada mereka juga berbeda-beda. Mereka perlu dibekali dengan sesuatu sesuai dengan perkembangannya. Yang kedua adalah daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti atau kekuatan batin pikiran intelek dan jasmani anak-anak. Dengan maksud upaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak secara selaras dengan alam dan masyarakat sekitarnya. Kemudian untuk konseptualisasinya, mereka kita ajarkan materi pembelajaran yang seimbang antara nilai moral atau spiritual, kemudian kecerdasan atau ilmu pengetahuan, serta kesehatan fisik dan jasmani. Contoh konkretnya dapat diterapkan melalui pengembangan kecerdasan emosional, intelektual, spiritual, serta menjaga kesehatan tubuh melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, kemudian Kopasda, komando pasukan yang ada di SMKN Duanjuan, dan masih banyak ekstra yang lainnya. Yang ketiga, memberikan kemerdekaan dan kebebasan kepada anak-anak kita. Bukan kemerdekaan yang leluasa, namun yang terbatas oleh tuntutan kodrat alam menuju ke arah kebudayaan. Ini perlu dipakai sebagai dasar nilai kebangsaan. Akan tetapi jangan sampai sekali-kali dasar ini melanggar atau bertentangan dengan dasar yang lebih luas, yaitu dasar kemanusiaan. Kemudian kontekstualisasinya mengajarkan materi pembelajaran yang seimbang antara nilai moral, spiritual, kecerdasan atau ilmu pengetahuan, serta kesehatan fisik atau jasmani. Kita menyediakan materi pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk aktif dalam proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, student center, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan terbaiknya. Contohnya untuk siswa jurusan teknik pemesinan di sekolah saya diajari bagaimana cara mendesain konstruksi pemesinan dengan menggunakan software Autodesk, di mana pada tahun-tahun sebelumnya ini belum ada
yang menggunakan sistem komputer, tetapi digambar secara manual. Yang terakhir yaitu teori konvergensi, di mana anak dilahirkan itu diumpamakan sebagai sehelai kertas yang sudah ditulis penuh, tetapi semua tulisan itu suram, sehingga pendidikan berkewajiban dan berkuasa tulisan yang suram dan berisi baik agar kelak nampak sebagai bukti budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan agar jangan menjadi tebal, bahkan jika bisa dibikin lebih suram. Kontekstualisasinya adalah melakukan identifikasi minat dan bakat setiap siswa, karena setiap siswa ini mempunyai kekuatan, mempunyai potensi bawaan sejak lahir. Pembelajaran harus berfokus pada kemampuan dan potensi siswa, memberi mereka kesempatan untuk mengembangkan bakat terbaiknya, membantu siswa mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada mereka, meningkatkan keterampilan berbicara di depan umum dengan latihan public speaking. Di antaranya dengan mengikuti kegiatan ekstra yang ada di sekolah. Di SMKN Doan Jiwan ada ekstra jurnalistik, OSIS, dan ekstra-ekstra yang lain yang bisa mendukung hal tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga pemikiran dari filosofis Ki Hajar Dewantara ini bisa kita terapkan agar kita menjadi guru yang digugu dan ditiru, sehingga kelak bermanfaat bagi anak-anak dan bangsa secara umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.